Halo, saya Gede dari Online D7. Pada video kali ini, saya ingin sharing bahwa gini, kalau kita mau kaya nih, mau punya banyak uang, mau pensiun muda, pensiun kaya, kita mau mendapatkan yang namanya financial freedom, kita mau apapun yang kita lakukan, uang tetap mengalir ke kantong kita harus bisa membuat uang bekerja untuk kita. Nah, kenapa? Karena gini, kalau kita bekerja untuk uang, artinya kita kan menukar waktu dengan uang. Prinsip pertama, waktu lebih mahal daripada uang. Ini sama aja kayak kita ngejual intan, permata, dan berlian ditukar dengan batu kerikil. Kita ngasih waktu, dapat uang. Itu yang terjadi ketika kita bekerja untuk uang. Nah, sebaliknya ketika uang bekerja untuk kita, itu artinya apa? Kita menukar kerikil dengan kerikil yang banyak sehingga kita bisa menyimpan intan permata kita, seperti itu. Nah, makanya penting banget kita membuat uang bekerja untuk kita. Buatlah uang yang bekerja. Atau kalau misalnya belum bisa uang bekerja, buatlah sistem yang bekerja. Sehingga sistemnya menghasilkan uang dan uanglah yang nanti kita suruh bekerja. Maksudnya apa sih? Kok aneh banget ngomongnya ya. Jadi gini, ketika saya bicara bahwa sistem bekerja untuk kita, maka kita meng-create sebuah bisnis. Bisnis itu adalah sistem. Cara kerjanya sebenarnya simpel banget. Jadi gini, kalau Anda mau membangun bisnis, simpelnya ya. Kenyataan di lapangan memang tidak segampang ini, tapi prinsip kerjanya seperti ini. Anda mencari sebuah masalah yang ada di lapangan, lalu kemudian Anda buat solusinya, entah berupa produk atau berupa jasa, lalu kemudian Anda jual produk atau jasa Anda dan orang ternyata mau nih, wah market ternyata menerima nih. Nah, setelah market menerima, buatlah sistem supaya Anda tidak perlu lagi terlalu banyak terlibat di dalam bisnisnya. Misalnya, sistem marketingnya Anda bikin. Jadi bagaimana caranya supaya secara otomatis kita bisa menjangkau pasar sebanyak-banyaknya. Kedua, sistem administrasi. Ketika orang berminat, orang membeli, lalu bagaimana pelayanannya, deliverynya bagaimana? Buatlah sistemnya. Sistem bisa dibuat dengan menggunakan teknologi atau merekrut pegawai. Seperti itu. Jadi gunanya adalah supaya si pegawai yang kerja, Anda nggak perlu lagi misalnya nih mencatat uang keluar masuk, sistem accounting, mencatat untuk perpajakan misalnya, untuk apa, tax accountingnya, lalu kemudian sistem untuk mencatat stok barangnya, misalnya inventarisnya, seperti itu. Jadi semuanya sudah ada yang melakukan pencatatan, lalu udah ada yang melakukan processingnya, sehingga Anda nggak perlu terlibat lagi dalamnya. Itulah yang namanya sistem bekerja untuk Anda. Itu contoh kecilnya. Dan ketika Anda mulai bisnis, Anda nggak bisa gini, oh saya akan siapkan semua sistemnya, baru saya mulai. Oh, itu nggak bisa. Yang benar adalah Anda buat dulu barangnya, Anda jual dulu, lalu membuat sistemnya step by step sesuai dengan kebutuhan. Mana nih yang kira-kira perlu diotomatisasi? Anda buat sistemnya. Nggak bisa buat sistem jadi dulu semua baru Anda mulai. Ya duitnya keburu habis. Seperti itu. Nah, lalu kemudian gini, setelah sistemnya udah ada, kan udah jadi bisnis nih. Nah, Anda udah dapat duit nih, udah mulai duit mengalir kantong Anda nih. Baru sekarang duitnya inilah yang kita buat bekerja keras supaya dia bisa menggandakan dirinya. Karena kalau Anda terus yang bekerja ya selamanya Anda nggak akan bisa menikmati yang namanya financial freedom. Namanya juga freedom, bebas. Anda nggak perlu lagi yang namanya Anda harus bekerja, mengeluarkan waktu Anda. Itu namanya nggak freedom. Itu kalau misalnya Anda harus bangun pagi ke kantor tiap hari karena harus, ya, bukan karena ingin. Beda. Seorang Elon Musk itu sampai sekarang udah berstatus sebagai miliarder US dollar pun masih tetap bekerja. Kenapa? Karena dia ingin bekerja, karena inilah yang dia inginkan. Dia bukan bekerja untuk uang, tapi bekerja karena dia punya goal yang ingin dia capai. Nah, Anda pun bisa seperti itu. Tapi kebanyakan orang, wah, saya punya goal, saya punya cita-cita, saya punya impian, inilah yang saya terlahir untuk menjadi. Tapi nggak bisa dilakukan. Kenapa? Karena harus bekerja mencari uang. Dan itu apa ya, menyakitkan sih, cukup menyakitkan. Kenapa? Karena kalau misalnya Anda terlahir untuk melakukan A tapi tidak bisa melakukan A karena Anda harus kerja demi uang, artinya apa? Anda mengorbankan impian Anda, mengorbankan goal Anda untuk uang, dan itu nggak worth it sebetulnya. Nah, tapi sebenarnya bukan salah Anda sepenuhnya, tapi karena Anda nggak ngerti aja caranya, nggak tahu caranya, nggak punya idenya. Kenapa idenya nggak punya? Karena nggak pernah diajarkan.
di sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan pertemanan, itu Anda nggak pernah diajarin, makanya Anda nggak tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat bisa dilakukan. Nah, gimana caranya sih membuat uang bekerja untuk Anda? Simple sebetulnya, simple. Satu cara yaitu Anda investasikan. Anda berinvestasi. Investasi itu gampang gini deh, uang bekerja untuk kita. Bisnis, sistem bekerja untuk kita. Investasi, uang bekerja untuk kita. Nah, gimana caranya berinvestasi yang baik dan benar? Anda harus melakukan. Loh, tapi kan investasi beresiko. Nanti kalau uangnya habis gimana? Yang lebih beresiko adalah ketika Anda tidak berinvestasi, Anda harus bekerja seumur hidup Anda. Itulah resiko yang sebetulnya. Ketika Anda berinvestasi, yes benar. Semua investasi pasti ada resikonya, bisa loss. Anda mau investasi properti kah? Anda mau beli bisnis franchise kah? Anda mau investasi di emas kah? Anda mau investasi dimanapun, termasuk investasi di robot trading forex autopilot. Selalu ada resiko, dan resiko terburuknya apapun investasinya itu adalah Anda bisa loss. Bisa loss. Lossnya sampai seberapa? Sampai habis 100% dimanapun, mau di saham, mau dimanapun. Tapi kalau saham kan, kalau misalnya perusahaannya nggak bangkrut, nggak akan habis investasinya, nggak akan jadi nol. Oh iya, kata siapa? Bisa nggak tiba-tiba bursa efek membekukan sahamnya, mensuspend karena dilihat ada yang mencurigakan, akhirnya nggak bisa jual beli lagi? Oh ya bisa. Bisa nggak sebuah saham Anda beli nih sahamnya, Anda jual tapi nggak ada yang mau beli sehingga sahamnya nyangkut terus? Ya bisa juga seperti itu. Jadi ya selalu ada kemungkinan, nggak akan ada satu orang pun yang bisa menjamin Anda tidak akan loss, nggak ada satupun. Jadi resiko pasti ada, tapi ketika Anda tidak mengambil resiko itu, itulah menjadi resiko terbesar yang sebenarnya. Karena gini, ketika Anda tidak berinvestasi, Anda seumur hidup harus bekerja untuk diri Anda, untuk menghidupi diri Anda. Itu resiko yang sangat besar, karena yang Anda bayar pertama, waktu Anda yang sangat mahal. Yang kedua, Anda mengorbankan impian Anda, goal Anda, apa yang Anda terlahir untuk menjadi. Dan itu adalah sesuatu yang sangat painful. Sedangkan kalau misalnya Anda berinvestasi, ya bisa loss sih, bisa. Tapi kalau misalnya berhasil, Anda akan jadi kaya raya luar biasa, dahsyat, sakti, mandraguna. Jadi sebenarnya nggak sebanding loh antara resiko dengan hadiahnya. Resiko pasti ada, tapi hadiahnya sangat besar. Misalnya gini, Anda strateginya gini, Anda tes kecil. Anda invest misalnya kecil dulu, misalnya saham misalnya. Mulai bisa dari 1 juta udah bisa kok. 1 juta. Kalau Anda loss ya udah 1 jutanya hilang, selesai. Tapi kalau Anda berhasil, Anda bisa dapat bermiliar-miliar. Seperti itu. Jadi resiko dan rewardnya itu nggak sebanding, nggak simetris banget. Yang penting Anda berani mencoba, Anda berani mulai. Yes, mungkin di awal-awal Anda akan banyakkan lossnya dulu. Anda akan loss, coba ini loss, coba itu loss. Tapi seiring waktu berjalan, Anda akan semakin bijak, Anda akan semakin ngerti. Misalnya nih Anda invest di saham. Oh gini caranya menganalisa, oh ini yang harus dilihat, oh ini yang harus dipelajari, oh ini yang penting. Kalau Anda mengikuti yang penting-penting itu, yang indikator-indikator yang berpengaruh terhadap harga saham, ya Anda akan bisa mengambil keputusan dengan lebih baik lagi, sehingga tingkat loss Anda menjadi semakin kecil, tingkat win Anda menjadi semakin besar, profit Anda pun menjadi semakin besar. Sesimpel itu. Itulah caranya membuat uang bekerja untuk Anda. Anda harus berinvestasi. Di mana ada peluang, misalnya robot trading forex atau pilot. Oke, sampai saat ini belum pernah ada yang loss selama mengikuti aturan dari online D7. Tapi bisa nggak loss ya? Bisa-bisa aja. Makanya kita bisa mulai dengan modal kecil dulu seperti itu. Dan semakin lama semakin Anda terbiasa, semakin Anda mengerti dengan sistemnya, Anda bisa tambahkan pelan-pelan sehingga ya lama-lama profitnya pun menjadi semakin besar seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda ingin tahu lebih lanjut lagi, ya Anda bisa lihat ada di bawah, ada kontak personnya, Anda bisa hubungi, Anda bisa tanya-tanya. Nah, lalu kemudian kalau misalnya Anda mau invest di properti nih, mungkin pertama invest di properti itu modalnya lebih gede. Tapi di saat yang sama investasi properti sangat enak banget. Kenapa? Karena capital gain-nya tuh enak banget. Apalagi kalau misalnya Anda berada di posisi atau lokasi yang tepat. Nah, mungkin properti pertama kedua Anda mungkin nggak akan se-booming itu. Kenapa? Karena Anda belum ngerti gimana caranya nyari lokasi yang bagus ya, gimana caranya
menyewakan properti Anda supaya menghasilkan cash flow, tapi properti ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya Anda udah mulai belajar. Oh, gini caranya ngelihat lokasi yang bagus. Oh, gini caranya mengetahui nanti di daerah sini akan dibangun ini, dibangun itu sehingga nilainya pasti naik. Oh, gini caranya menyewakan yang efektif dan efisien dan cepat sehingga cash flow-nya bisa lebih terjaga. Oh, itu semua perlu pengalaman dan Anda harus bisa melakukan. Ini bukan masalah mau atau enggak. Tapi ini masalah Anda harus melakukannya, karena kalau enggak, harga yang Anda bayarkan itu jauh lebih mahal. Waktu itu jauh lebih mahal loh. Waktu itu mahal banget dibandingkan dengan uang. Makanya Anda harus buat uang bekerja untuk Anda dengan satu cara, yaitu berinvestasi. Tidak ada pilihan lain, Anda harus berinvestasi. Sekarang jangan bilang investasi ada resikonya. Lihatlah resiko ketika Anda tidak berinvestasi. Itu resiko yang paling besar. Kenapa? Karena uang Anda pasti habis. Entah habis dimakan inflasi, entah habis karena Anda konsumtifkan. Sedangkan kalau diinvestasikan, ketika Anda loss, Anda menjadi makin pinter, ketika Anda sukses, Anda menjadi makin kaya. Ya udah, win-win kok. Jadi Anda nggak bisa kalah ketika Anda berinvestasi kalau selama mindset Anda benar. Oke? Nah, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Dan saya juga ingin mengundang Anda untuk bergabung nih ke dalam komunitas free online mentoring dari Online D7. Cara gimana? Lihat link di bawah, ada yang link free online mentoring, Anda klik, Anda tinggal daftar aja, isi formulirnya, nanti Anda otomatis akan bergabung dengan free online mentoring dan Anda akan mendapatkan online mentoring gratis. Mentoring secara online gratis dari Online D7, langsung dari saya dan dari tim saya akan siap membantu Anda supaya Anda bisa membangun peternakan uang Anda, membuat sistem dan uang bekerja untuk Anda. Sekali lagi, uang bekerja untuk Anda sehingga Anda bisa mencapai yang namanya financial freedom. Nah, kalau Anda ingin tahu tentang robot trading forex atau pilot, ada juga di bawah, ada linknya dan ada nomor telepon customer service. Sangat fast response, Anda akan dibantu pokoknya. Oke? Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa di like videonya, di share kepada teman-teman Anda, dan subscribe channel YouTube D7 TV, dan Anda hidupkan notifikasinya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya.